Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Randa Hajai Itaroh Pitasari, MSI, disilakan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. A. Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. 3. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di pemerintah di daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. 7. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2023 menyelenggarakan dialog interaktif pemerintah dengan masyarakat dengan tema peran fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK sebagai mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga memelihara 4 pilar kebangsaan di Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di dialog interaktif yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Boleh tepuk tangannya rekan-rekan yang hadir di sini di studio Kalianda Radar Cirebon Televisi. Ya, sudah hadir 4 narasumber kita di sini, pemirsa RCTV, dan pasti kita juga ingin mendengarkan satu-satu ya, ini penjelasan dari narasumber kita tentang peran ataupun hal-hal penting lainnya yang harus pemirsa ketahui. Mangga dipersilakan untuk Pak Bupati terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Cirebon. Dan juga saya hormati Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon dan juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui hadirin bapak-bapak dan ibu yang saya hormati bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat urusan-urusan pemerintahan di mana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terbagi menjadi 3 klarifikasi urusan absolut dan dilakukan oleh pemerintah pusat, urusan dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta ada urusan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, penerangkan bahwasannya Bupati sebagai kepala daerah serta Bupati juga selaku kepala pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
Perlu kita ketahui bersama dalam pelaksanaan tugas selaku kepala pemerintahan, saya dibantu oleh organisasi perangkat daerah atau OPD, yaitu di dalam hal kerukunan ini oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan tugas meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pengamalan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembinaan dan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional. Melaksanaan penanganan konflik sosial, melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintah yang ada di daerah serta melaksanakan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan juga instansi vertikal. Dan dalam pembantu tugas-tugas saya yang menangani urusan pemerintahan umum dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama 3 pilar mitra sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan antara lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, ini Pak Yayat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama, ini kan Pak Kiai Haji Wawan, dan Forum Pembauran Kebangsaan, ini Pak Halim. Dan maka dari itu saya berharap ketiga mitra strategis yang sudah terbentuk ini kita sama-sama bersinergi, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam memelihara dan menjaga 4 pilar kebangsaan serta masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan dapat memanfaatkan ketiga mitra strategis tersebut sebagai wadah masyarakat dalam berpartisipasi dan peduli kepada keutuhan bangsa dan negara. Oke, selanjutnya mangga untuk Pak Yayat. Dalam pemerintahan ini FKDM merupakan urusan pemerintahan umum yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah mulai dari provinsi, kecamatan, kabupaten, kecamatan dan desa. Bahwa dasar daripada pembentukan FKDM ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah. Dengan forum kewaspadaan dini daerah ini yang dibentuk mulai dari tingkat provinsi dan kecamatan ini adalah forum suatu yang dibentuk merupakan wadah dan elemen daripada masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga kewaspadaan dini masyarakat. Kewaspadaan dini masyarakat itu apa? Kewaspadaan dini masyarakat adalah kesiapsiagaan dan antisipasi dari seluruh komponen masyarakat untuk mengantisipasi gejolak-gejolak yang muncul. Gejolak yang muncul adalah gejolak yang muncul dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. ATHG ini adalah muncul dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tidak ada suatu negara yang aman daripada ancaman. Semua negara saya yakin itu ada ancaman dan tantangan. Oleh karena itu maka untuk membantu peran aparat TNI dan pemerintah daerah, maka dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bertugas untuk menghimpun informasi, mengkomunikasikan informasi, mengkoordinasikan informasi dari masyarakat yang dapat mengganggu keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengganggu keamanan negara, yang dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Yayat, dan selanjutnya Pak Wawan, mangga Bapak. Bahwa pada akhirnya realitas yang tidak bisa terbantahkan di Indonesia ini kan adanya realitas multikultural yang juga ternyata dalam perjalanannya itu juga tidak selalu mulus-mulus saja. Ada beberapa pengalaman kejadian di beberapa daerah tertentu yang itu sangat mengganggu tentu saja hubungan umat beragama. Karena itu kemudian
dibuatlah wadah kerjasama yang dikukuhkan kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama melalui surat nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Ini menjadi sangat penting karena harus direalisasikan bahkan karena forum kerukunan umat beragama ini kemudian pada akhirnya menjadi jembatan juga untuk persatuan dan upaya-upaya untuk bersama-sama berikhtiar membangun di daerah masing-masing. Demikian juga halnya kerukunan umat beragama ini bukan cuma antar umat beragama, tapi internal umat beragama juga. Ya, sekali lagi kalau bicaranya Cirebon baik internal maupun eksternal antar umat beragama itu sudah bagus. Tetapi tentu saja tidak bisa kemudian kita menganggap karena sudah kondusif ya sudah biarkan saja, tidak bisa dibiarkan. Harus kita upayakan secara terus-menerus. Kan itu sekali lagi penting sekali keberadaan FKUB ini sebagai mitra dari pemerintah daerah. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan selanjutnya ini mangga Pak Halim, silakan Pak lebih diperjelas lagi. Terima kasih. Yang tadi saya sebutkan ada peraturan Mendagri. Ini seperti apa isinya? Isinya menugaskan kepada forum pembawaan kebangsaan yang dibina oleh Kesbang, dibina oleh Bupati, dibina oleh pemerintah untuk melaksanakan apa? Baiklah kami baca nih. Pembauran yang dilaksanakan itu dengan cara mengintegrasikan anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, banyak sekali di Indonesia ini, termasuk di Kabupaten Cirebon, melalui interaksi sosial dalam bidang-bidang tertentu. Di sini disebutkan dalam Permendagrinya, dalam bidang bahasa. Terkadang karena bahasa tidak jelas mungkin jadi masalah. Adat istiadat, adat orang Batak, adat orang Arab, adat orang Cina, dan sebagainya akan mungkin saja berbeda. Kemudian seni budaya itu juga ada perbedaan yang mungkin bisa membuat permasalahan. Kemudian pendidikan dan perekonomian. Nah ini dalam pendidikan dan perekonomian yang sangat umum barangkali. Pendidikan di negara kita memang belum begitu baik, belum begitu memuaskan barangkali. Kalau tidak salah di Kabupaten Cirebon juga belum sampai ke 12 tahun banyak, belum sampai, baru sampai ke tingkat SMP ya barangkali. Ini yang kemudian bisa menjadikan masalah. Juga perekonomian juga demikian. Itu yang diarahkan dari pusat. Hati-hati dalam interaksi masalah-masalah ini, yaitu bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian. Baik, dialog interaktif pemerintah dengan masyarakat dengan tema peran fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, dan Forum Pembauran Kebangsaan FPK sebagai mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga dan memelihara 4 pilar kebangsaan di Kabupaten Cirebon. Baik, sudah hadir narasumber kita di sini. Ya, kita akan memulai untuk pastinya memberikan informasi kepada pemirsa RCTV juga terkait dengan kegiatan ini dari peran dan fungsi masing-masing narasumber yang sudah hadir di sini untuk bisa mewujudkan kondusivitas di wilayah Kabupaten Cirebon, apalagi ini menjelang tahun pemilu 2024. Baik, kita awali dari Bapak Bupati. Oke, Pak Bupati, sebagai kepala daerah Bapak ini dalam menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Cirebon, bagaimana sih Pak peran dan juga fungsinya nih Pak? Ya,
Jadi peran dan fungsi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah kita menjaga kebersamaan, persatuan Kabupaten Cirebon. Dan itu tentunya pemerintah menggandeng semua unsur masyarakat dan juga di sini dari ada FKDM, FKUB dan dari forum pembauran kebangsaan. Jadi kita pun semua kita gandeng dan kita sama-sama untuk kita bagaimana menjaga persatuan kesatuan Kabupaten Cirebon ini. Oke, melihat situasi saat ini, bagaimana Bapak melihat ya Pak, kondusivitas di wilayah Kabupaten Cirebon, Pak Bupati? Ya, kalau kita lihat situasi saat sekarang, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan ini karena di Kabupaten Cirebon ini kita lihat secara umum, kita lihat kondusif gitu. Karena peran-peran dari FKDM, FKUB dan dari pembauran dan dari ormas yang lain itu kita sama-sama kita merangkul dan sering kalau ada ini pun kita diskusi, bahkan kita pun sering ada FAUU Forum Komunikasi Ulama Umara, kita sering diskusi gitu, kita ngobrol bareng. Oke, jadi sejauh ini berjalan dengan baik ya? Ya baik. Dengan adanya FKDM, FKUB dan juga FP ini ya? Ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong rekan-rekan semua yang ada di sini, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi ini juga sangat membantu untuk bisa mewujudkan ketentraman di masyarakat dan juga pasti masyarakat juga merasa aman begitu Pak Bupati ya. Oke, tapi apa sih Pak yang harus diwaspadai nih Pak? Apalagi ini menjelang tahun pemilu. Ya. Kita ini pada tahun sekarang adalah tahun politik dan kita sebentar lagi tahun 2024 itu kita negara kita punya hajat yaitu pilpres dan juga pileg. Nah tentunya kita ini harus kita rangkul ke semuanya karena ini hajat nasional kita. Silakan berbeda, silakan pilihan, bahkan masyarakat harus milih hak-haknya silakan, tapi jaga kondisivitas. Karena ini hajat nasional dan tentunya itu tujuannya juga bagaimana membangun suatu daerah dan bangsa supaya lebih sejahtera dan maju. Oke, baik kita ke Pak Yayat. Oke, Pak Yayat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Sebenarnya apa sih Pak peran dan fungsinya? Apalagi ini anggotanya banyak sekali ya Pak. Oke, bisa dijelaskan ya Pak Yayat? Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi Forum Kewaspadaan Dini ini hanya dikenal di kalangan TNI dan Polri saja, awalnya seperti itu. Akan tetapi di kalangan sipil belum memahami tentang peranan daripada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Perlu kami jelaskan bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah wadah elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat anggotanya terdiri dari tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, kalau ada tokoh adat, dan berbagai perwakilan dari organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan. Nah, adapun tugas dan fungsi dari FKDM ini adalah untuk menjaring informasi, mengkomunikasikan informasi, kemudian informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian FKDM di Kabupaten Cirebon ini sampai sekarang sudah terbentuk kurang lebih 320 desa. Itu target kinerjanya, mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa selesai semua. Mengapa kita genjot? Karena tuntutan masyarakat semakin meningkat dan kompleks, sehingga tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Nah, dengan adanya tuntutan masyarakat ini dipandang perlu kita mensosialisasikan tentang pentingnya peranan FKDM ini. FKDM menyampaikan informasi mulai dari tingkat desa,
diolah datanya di tingkat kecamatan, disampaikan ke tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan oleh kepala daerah atau oleh bupati. Itu inti daripada FKDM ini. Amin. Oke, kita bergeser ke Pak Wawan. Oke, dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita mau tahu juga nih, apa sih peran dan fungsi dari FKUB? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Sebelum saya bicara soal peran dan fungsi FKUB, saya pikir ada hal yang mendasar dulu yang mesti saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan soal agama. Agama itu kan hak asasi, hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Dan karenanya memeluk satu agama itu merupakan ejawentah dari keyakinan adanya Tuhan. Kemudian sesudah itu, ketika sudah beragama, maka tentu saja ada keharusan untuk melaksanakan ibadah. Sebab ibadah ini merupakan hak bagi setiap individu yang beragama. Indonesia meskipun bukan negara agama, tetapi sangat memberikan penghormatan kepada umat beragama, sangat memberikan penghargaan yang tinggi kepada agama, bahkan memberikan pengakuan kepada keberadaan agama-agama. Itu luar biasa. Karena itu keberadaan agama-agama di Indonesia ini juga menunjukkan bahwa betapa beraneka ragamnya bangsa Indonesia ini, dari sisi ras, suku, bangsa dan sebagainya, termasuk dari agama. Karena itulah maka kemudian pemerintah Indonesia dalam kerangka perhatiannya kepada keberagamaan di Indonesia, kemudian membuat aturan-aturan sedemikian rupa sehingga ada aturan terkait dengan pendirian tempat rumah ibadah misalnya, kemudian juga terkait dengan pembinaan umat beragama. Karena itu kemudian dalam praktiknya dibuktikan dengan misalnya salah satunya dengan mendirikan forum kerukunan umat beragama. Demikian juga halnya di Kabupaten Cirebon. Forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Cirebon ini keberadaannya salah satu FKUB yang lebih tua, yang lebih dahulu. Sebab saya ketua FKUB ini sudah periode yang keempat. Sudah hampir 20 tahun. Karena itu alhamdulillah sebagai mitra dari pemerintah kabupaten, tentu saja FKUB senantiasa bersinergi dengan Pak Bupati dan seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon untuk mengupayakan adanya kerukunan antar umat beragama dan internal umat beragama. Sebab jika bicara kemudian fungsi dari FKUB, ya sebagai wahana komunikasi antar umat beragama dan internal umat beragama. Kemudian juga sebagai wahana memediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik. Kemudian yang tidak kalah penting menjadi media harmonisasi antar umat beragama. Kemudian kita bergeser ke Pak Halim ya. Ini Forum Pembauran Bangsa. Kita juga mau tahu nih, dengan dibentuknya Forum Pembauran Bangsa itu apa sih tujuannya, kemudian perannya seperti apa sih? Silakan Pak Halim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, agak asing barangkali FPK karena memang belum begitu banyak dipublikasikan, walaupun sebenarnya dulu sebelum tahun 2000 sudah ada namanya Bakom PKB, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Kemudian tahun 2006 muncul nama FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, atas dasar peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun untuk pembentukannya itu di daerah-daerah agak terlambat, di mana-mana, bukan hanya di Cirebon. Agak terlambat, kemudian kami yang tadinya pengurus dari Bakom PKB, ya ada kegiatan-kegiatan yang di luar dari APBD, di luar dari anggaran-anggaran itu, dan
tetap bersama-sama dengan unit-unit atau kawan-kawan kami dari yang digarap oleh Forum Pembauran, yaitu bagaimana menyatukan pemikiran, menyatukan harapan agar bisa bersatunya bangsa Indonesia ini seluruhnya. Tadi dijelaskan untuk keamanan pada akhirnya memang ya. Jadi kalau sudah bersatu baru aman. Tapi kalau tidak bersatu, yakin. Nah, bagaimana mempersatukan inilah tujuan dari pemerintah untuk dengan membentuk Forum Pembauran Kebangsaan ini. Apa yang dipersatukan? Barangkali begitu kan? Yang dipersatukan apa? Ternyata dari ratusan bahasa, ratusan adat istiadat, ratusan juga dari kegiatan-kegiatan di masing-masing kelompok masyarakat itu bisa menghalangi, termasuk ada rasnya, ada ras kulit putih, ada ras kulit kuning, kemudian ada etnisnya, kemudian ada daerahan. Perbedaan-perbedaan inilah yang diperkirakan oleh pemerintah bisa menghalangi persatuan, menghalangi kesatuan bangsa. Untuk itulah maka dibuatlah satu lembaga Forum Pembauran Kebangsaan dengan Permendagri itu. Kemudian kalau kita tanya, jadi bidangnya bidang apa? FPK itu dengan Kesbang, kesatuan bangsa itu. Nah, bagaimana menyatukannya? Kita ingat kalau dalam sosiologi ada yang namanya asimilasi. Bagaimana menyatukan antara budaya-budaya. Ada juga psikologi antar budaya. Ya, itu yang mestinya didalami oleh kami dan oleh pemerintah untuk bisa terjaminnya kesamaan. Oke, disitulah Forum Pembauran Bangsa hadir gitu ya, Hadirnya Pak di Liu. situ, yang menyatukan itulah. Ya. Yang itu memang tidak mudah. Kami, Oke. ya. Tidak mudah ya Pak ya, berarti ada tantangan ya. Ya. Oke, kita akan cari tahu apa sih pemirsa ya tantangan ataupun kendala yang dihadapi ya. Tapi kita harus jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari keempat narasumber kita di dialog interaktif ini, saatnya kita membuka kesempatan, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun dari organisasi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon yang hadir di sini untuk bertanya ke narasumber kita. Dipersilakan, ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini di peran fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Forum Pembauran Kebangsaan. Ini sebagai mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga dan memelihara 4 pilar kebangsaan di Kabupaten Cirebon. Silakan. Izin bertanya kepada Bapak Bupati, begini Pak, dari ketiga unsur mitra strategis yang ada di Kabupaten Cirebon melalui Badan Kesbangpol yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Pertanyaan saya, apakah tujuan dan goalsnya itu sama? Izin bertanya Pak kepada Ketua FKUB, sejauh mana upaya-upaya FKUB Kabupaten Cirebon membantu pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, terutama menjelang tahun politik ini di Kabupaten Cirebon, mengingat adanya upaya dari beberapa kelompok yang memainkan politik identitas terutama masalah agama. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Ketua FKDM mengenai apa saja ruang lingkup yang dimaksud dengan ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melakukan deteksi dan cegah dini, terutama menghadapi situasi kondisi pada tahun politik. Kemudian selanjutnya apa kaitannya dengan 4 pilar kebangsaan? Izin bertanya kepada Pak Ketua FPK, apa upaya dari FPK dalam
menjaga kebinekaan sosial di masyarakat menjelang tahun politik sehingga terjaga keharmonisan di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, mangga bagaimana nih Bapak dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon? Jadi tujuannya kita sama bagaimana kita menjaga kondisivitas dengan beraneka ragam yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon, baik itu budaya, seni, agama, dan yang lain-lainnya. Jadi kami menggait seluruh dan diantaranya mitra kami ini kita supaya menangani permasalahan yang ada. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan dari pemerintah ini menjaga kondisivitas lalu mengurai suatu masalah. Dari masalah itulah lalu kita menangani masalah. Jadi tujuan utama supaya wong Cirebonku adem ayem tentrem. Dari adem ayem tentrem baru kita nanti masalah itu kita diurai bersama. Bahkan sebenarnya sih kalau orang hidup ini pasti masalah. Langkah wong kang langkah masalah itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah peradaban manusia pun itu selalu ada masalah. Permasalahannya beraneka ragam. Bahkan dari zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, zaman Muawiyah, Abbasiyah, bahkan sampai Bani Saljuk, Bani Buweh, itu masalah itu beraneka ragam. Tapi fungsi pemerintah dari permasalahan ini terutama adem ayem tentrem lalu mengurailah masalah. Nah sekarang masalah kita pemerintah misalkan kalau kita ini berbeda paham, berbeda kepercayaan, berbeda budaya, bahkan kita sesama Islam pun berbeda paham, tapi sok aja ribut, jalanakan masing-masing, lalu kita supaya enak adem ayem. Kalau masalah nanti kita masalah yang urgen di sini misalkan kebodohan, kemiskinan, nah itulah. Jadi kalau kita lihat hidup ini masalah, kayak sampean-sampean dari mahasiswa itu pasti ada masalah. Kang dorong kawin pengen jaluk kawin kan. Nah, kan Kang beli laku-laku kawin masalah, non kan ya. Pas wis kawin masalah maning. Beli dua anak-anak. Pas dua anak masalah maning anaknya angel. Jadi masalah, nah tapi masalah itu kita tangani yang pribadi-pribadi, tapi fungsi daripada negara masalah keumuman. Nah intinya adem ayem tentrem wis konon, oh anak kang miskin ayo kita bantu, oh jalan rusak supaya kita ari adem sih kita enak. Tapi kalau kita semua masalah itu lalu ditunggangi oleh kepentingan, bahkan sekarang tahun politik, sehingga kita ini tidak kondusif. Dari tidak kondusif inilah masalah tambah banyak jadinya. Oke, mewujudkan kehidupan yang adem, ayem, tentrem, kayaknya enak ya Pak ya. Jadi udah hidup aja udah banyak masalah, ditambah masalah di luar lagi. Waduh, kayaknya rumit banget kehidupan ini ya Pak. Oke, baik, semoga kita bisa semangat semuanya ya, teman-teman semua yang ada di sini ya. Semangat untuk menyelesaikan masalah ya. Siap. Oke, selanjutnya ke Pak Halim dulu nih. Pak Halim, tadi ditanyakan Pak, tujuan dan juga goalsnya dari keberadaan FPK itu apa sih Pak? Tadi sudah disampaikan bahwa ada potensi untuk munculnya masalah ras, ada etnis, kemudian ada bahasa, budaya, dan sebagainya. Ini yang ditugasi kepada kami adalah bagaimana menjembatani dari perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat ini supaya bisa ketemu. Tadi saya katakan dalam pertemuan budaya itu bisa saja saling menghancurkan, tapi ada juga saling mengisi. Saling antara mengisi. Budaya itu saling mengisi. Tadi kata Pak Bupati ada bagus dari Barat nggak apa-apa, bagus dari Arab nggak apa-apa. Gitu.
budaya yang bagusnya diambil, oh ya kurang bagus, dipinggirkan. Ukurannya tadi saya katakan Pancasila. Jadi ini yang tugas kami yang cukup berat sebenarnya kalau ini dilaksanakan secara serius. Ada teori yang menyebutkan ada pentahapan, multi-stage ada 7 tahap, mulai dari perkenalan, kemudian mengikuti perilaku, sesudah mengikuti perilaku kemudian tambah banyak perilaku yang diikuti, kemudian sampai kepada marriage, perkawinan, kemudian sudah perkawinan ada identifikasi, bener nggak nih, bisa dipercaya nggak orang asing atau orang-orang lain itu, kemudian sampai kepada identifikasi dan barulah terakhirnya diterima sebagai hasil dari pembauran. Umpamanya, contoh umpamanya ada Pak Ahok ya, mengapa sampai diterima kan? Mungkin kan itu melalui tahap yang lama itu, tidak mungkin datang Pak Ahok kemudian jadi pejabat. Nah mungkin ada prosesnya itu ya Pak. yang cukup panjang, ya, cukup panjang itu. Dikaitkan juga dengan teori adopsi ya, menerima pemahaman itu tidak langsung dilaksanakan, diterima, kemudian dipahami, dicoba dulu, kemudian baru diulangi evaluasi dan diterima. Jadi tadi yang saya katakan berat itu memang itu tugas yang berat untuk FPK ini apabila kita ingin memagari budaya-budaya kurang bagus, umpamanya LGBT ya, atau apa saja budaya-budaya yang dari luar yang untuk yang tidak tahu memang barangkali ini baru, budaya baru, jadi diikuti aja. Padahal sebenarnya kita harus punya dasar. Oke. Tapi dengan bersama-sama akan terasa ringan ya Pak ya? Ya. Oke, kita bersatu ya, apalagi untuk warga Kabupaten Cirebon semuanya ya, Pak Halim. Oke, baik. Iya, siap. Kita bergeser ke Pak Wawan dari FKBU ya Pak ya. Ini tadi disampaikan juga dalam hal membantu tugas pemerintah Pak. Apakah tujuannya sama nih Pak? Tujuan akhirnya begitu. Bagaimana nih Pak Wawan? Tentu saja ada beberapa hal yang dilakukan oleh FKUB dalam rangka menghadapi tahun politik tahun 2024. Di antaranya adalah satu, bahwa sekarang ini kan pemerintah punya gagasan yang luar biasa. Arus utama terkait dengan keagamaan itu kan soal moderasi beragama. Bukan semata-mata karena itu program pemerintah kami melihat itu, tetapi karena memang pada dasarnya umpama saja Islam itu kan moderat. Tidak Islam kalau tidak moderat, bukan Islam kalau tidak moderat. Bagaimana ajaran Islam itu berisi keseimbangan antara persoalan dunia dengan akhirat. Kita bisa lihat misalnya Al-Quran itu memerintahkan dalam banyak ayat agar umat Islam mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Tetapi di sisi yang lain juga tidak kurang banyaknya ayat-ayat yang memerintahkan agar umat manusia untuk mencari, bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rizki dan anugerah Allah. Itu kan dua hal yang nampaknya bertentangan. Tetapi sesungguhnya bahwa perintah untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, untuk mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, itu ada waktunya. Dan jika kita telisik lebih dalam, waktu untuk ibadah ritual seperti itu jauh lebih sedikit ketimbang perintah untuk beribadah secara sosial. Yang tadi saya katakan bertebaran untuk mencari rizki di muka bumi ini. Itu saya kira salah satu contoh gambaran bagaimana Islam itu sangat moderat. Jadi karena itu kemudian dalam upaya penciptaan kondisi kerukunan bagi umat beragama, tentu yang diantara yang mula-mula kami lakukan adalah bagaimana kemudian agar setiap tokoh agama
juga memahami pentingnya moderasi beragama. Karena itu kami laksanakan dialog antar tokoh agama, dialog tentang moderasi beragama. Dari situ memang kemudian kami menyadari bahwa moderasi beragama itu masih dianggap sebagai proyek oleh sebagian orang lain, bahkan kerap kali kemudian dianggap oleh sebagian umat Islam itu upaya memperlemah umat Islam, menjauhkan umat Islam dari ajaran pokoknya. Ya, terima kasih banyak Pak Wawan penjelasannya. Kemudian ke Pak Yayat, bagaimana Pak? Tadi disampaikan oleh Mas Alam bagaimana sih masing-masing peran dan kemudian sebenarnya ujungnya tuh apa sih Pak? Yang menjadi tadi Bapak juga sampaikan tadi di awal tuh semoga harapannya terwujud semua. Itu memang ada apa sih Pak yang bikin penasaran nih Pak Yayat? Terima kasih ya, pertanyaannya bahwa apa saja yang termasuk pada ruang lingkup ATHG. Tadi sudah disampaikan bahwa ATHG adalah setiap tindakan atau kegiatan ya, ataupun suatu pekerjaan baik datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri yang dinilai dapat mengganggu potensi adanya mengganggu kepada keselamatan bangsa dan negara, mengganggu keselamatan keamanan negara, mengganggu kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan 4 pilar kebangsaan meliputi aspeknya. Tadi aspeknya adalah aspek ideologi, politik, sosial, budaya. Jadi ruang lingkup daripada ATHG itu adalah yang pertama adalah bagaimana ideologi. Ideologi tentu saja masih ada. Orang atau sekelompok orang yang ingin mengganggu ideologi negara Pancasila. Dan itu sudah terbukti pada tahun 65 komunisme masuk. Ya deh ya. Nah itu salah satunya. Karena ATHG itu dilihat daripada pandangan ideologi itu sangat luas. Setelah pandangan ideologi dari komunisme, kemudian muncul isu-isu di media yang berkaitan dengan pembentukan negara Islam. Kan itu? Itu berarti akan mengganggu kehidupan ideologi Pancasila. Nah, kemudian bagaimana yang kaitan dengan 4 pilar? Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan falsafah bangsa negara serta ideologi negara kita. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang harus dilakukan, ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, negara kita adalah negara yang luas. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan bahwa kita berbeda-beda suku, agama, bangsa. Masih ada yang mengadu domba, menggunakan alat-alat agama dalam rangka melaksanakan kegiatan politik yang dapat mengganggu kepada keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah NKRI. Negara kesatuan negara kita, negara Indonesia berbentuk republik. Masih ada menurunnya kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia akibat pengaruh-pengaruh yang muncul dari luar. Munculnya pengaruh dari luar negeri berupa hoax dan lain-lain yang dikemas dengan berbagai rupa sehingga orang-orang terpengaruh dan dapat melunturkan kepada paham atau ideologi negara Pancasila serta akan meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi hubungan antara ATHG dengan 4 pilar kebangsaan, justru kita harus mempertahankan 4 pilar kebangsaan sehingga jangan sampai luntur kecintaan kepada kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja barangkali. Dengan menjaga 4 pilar kebangsaan, insya Allah nggak ada ancaman, tidak ada tantangan, hambatan juga bisa diatasi bersama gitu ya Pak ya? Nah, justru
dengan adanya FKDM ini melakukan pendeteksian dan cegah dini adalah merupakan suatu upaya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, nah, untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, mulai dari yang terkecil sampai dengan bagaimana upaya-upaya kita, baik langsung maupun tidak langsung, mempertahankan 4 pilar kebangsaan ini. Terima kasih. Oke, jadi harus sampai ke tingkat yang terbawah ya Pak, terus disosialisasikan, diinformasikan, begitu. Udah ya Pak, insya Allah. Susah sih susah, tapi Susah sih mudah-mudahan. susah. Mudah-mudahan. Siap, siap. Kita berupaya, Oke. kita berupaya. Terus berupaya, iya. Terus Tetap berupaya. semangat pastinya Pak Yayat ya. Oke, tadi sudah dijawab langsung ya Mbak Yuliani dari Amik Cirebon ya oleh salah ya, Mas Amar ya, Mas Amar dari YIN Chandra Jati Cirebon. Baik, terima kasih banyak ya. Tadi ada beberapa penanya juga yang belum sempat terjawab ya, tapi kita akan sambung lagi di segmen berikutnya pemirsa RCTV. Kita harus jeda sebentar, tetaplah bersama kami di RCTV, pasti di Dialog Interaktif bersama Badan Kesbang Pol Kabupaten Cirebon sesaat lagi. Ya, semakin menarik pemirsa RCTV untuk dialog interaktif pemerintah bersama dengan masyarakat, pastinya tentang peran fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Forum Pembauran Kebangsaan. Ini sebagai mitra strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga dan juga memelihara 4 pilar kebangsaan di Kabupaten Cirebon. Oke, baik, kita ke Pak Halim lagi. Pak Halim, tadi kan sempat ada yang ditanya tuh Pak terkait dengan ini tahun politik, kemudian juga untuk menjaga keharmonisan wilayah Kabupaten Cirebon, terus juga upaya-upaya dari FPK sendiri, kemudian harapannya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon itu seperti apa sih Pak? Jangan sampai nanti mengganggu kondusivitas wilayah kita, jadi hidupnya enggak adem, tentrem, enggak nyaman lagi gitulah Pak. Terima kasih. Yang tadi kami sampaikan, FPK itu ingin mengawinkan, ingin mengasimilasikan. Yang kadang-kadang asimilasi itu yang diselesaikan mungkin gagal, tidak terjadi positif. Maka yang pertama yang perlu dilaksanakan adalah pengenalan antara masing-masing budaya. Ini yang ya pernah kami adakan, ada dialog, ada festival budaya, ada festival kuliner, tetapi belum menyentuh kepada jiwa dari masing-masing kelompok, masing-masing ras dari etnisnya ataupun daerah, karena mereka punya spesifikasi, sebenarnya khusus ada sifat-sifat atau tradisi-tradisi tertentu yang harus dipahami oleh orang lain. Nah, inilah yang perlu adanya sosialisasi. Sesudah sosialisasi FPK, kemudian adanya pendalaman terhadap budaya-budaya yang ada. Dengan pendalaman itu sudah paham. Tadi ada pengertian agama. Oh begitu maksudnya. Oh begitu maksudnya. Oh begitu maksudnya, aman. Misal. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, jangan-jangan, nah curiga. Oh iya, oke. Jadi yang kita harus paham dulu ya Pak Halim ya. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang keduanya dari elit sendiri atau kita yang pemimpin-pemimpin ini harus jadi tauladan. Jadi jangan sekarang ngomong begitu tapi tidak melakukan atau kurang memperhatikan. Jadi mari kita sama-sama dari kita ini mencontohi seperti kerjasama dengan etnis lain, kerjasama orang dari daerah lain, itu kita adakan. FPK membuat satu yayasan yang namanya Yayasan Pembauran Kebangsaan Nusantara. Itu pengurusnya dari organisasi daerah. Kawan-kawan kami ada dari Makassar, ada dari Medan, ada dari Jambi. Kumpul di situ. Suku bangsa ya Pak ya. Suku bangsa, kemudian kami harapkan dengan adanya yayasan itu melakukan tindakan bersama, kegiatan bersama. Nanti masyarakat akan menilai kan, oh iya,
kawan-kawan kita di atas sudah pada kerjasama. Oke. Harapan saya dan tentunya saya pikir ini harapan kita semua, keadaan yang sudah baik di Kabupaten Cirebon secara khusus ini ke depan akan jauh lebih baik. Amin. Karena itu kami dari FKUB Kabupaten Cirebon tentu akan senantiasa selalu berikhtiar menjaga kondusivitas kehidupan sosial maupun politik. Bahwa ada kecenderungan yang berbeda, ada pemilihan yang berbeda, itu sangat manusiawi. Dan kembali kita yakini agama itu mengajarkan selalu saja persaudaraan. Inti agama itu soal kemanusiaan, persaudaraan, soal kasih sayang. Karena itu saya mengajak semuanya umat beragama, ya mari kita buktikan bahwa kita ini memang patut disebut sebagai orang yang beragama dengan menjalankan doktrin-doktrin dan ajaran agama secara konsekuen. Bahwa agama itu syarat akan nilai kemanusiaan, bahwa agama itu syarat akan kasih sayang, bahwa agama itu menghormati hak orang lain, itu harus kita selalu buktikan, harus kita upayakan diwujudkan dalam laku keseharian. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang beragama, begitu Pak Wawan ya? Ya. Oke, siap ya rekan-rekan yang ada di sini ya? Oke, baik. Selanjutnya ke Pak Yayat dulu, baru ke Pak Bupati sebagai statement closing. Pak Yayat, apa harapan yang ingin disampaikan kepada generasi muda juga di sini dan juga pemirsa RCTV yang ada di rumah terkait juga mendekati tahun politik nih Pak? Hadirin yang berbahagia, bahwa tadi sudah disampaikan setiap negara tidak ada yang aman, tapi setiap negara pasti adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Untuk mengantisipasi ancaman, hambatan dan gangguan ini adalah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, tidak bisa dilakukan oleh aparat TNI Polri saja, tapi perlu melibatkan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga harapan untuk menjaga pilar kebangsaan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa dilaksanakan dengan baik. Intinya adalah bahwa dengan kita bisa memelihara menjaga ketertiban itu adalah untuk menghindari konflik-konflik sosial yang berkepanjangan. Karena apabila konflik sosial dibiarkan dan berkepanjangan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu, melalui forum kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Cirebon, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dalam mencegah dan memelihara keamanan di desanya masing-masing. Terima kasih. Mantap, kayaknya nggak ada ya Pak ya manusia yang ingin hidup dengan konflik ya Pak ya, dengan hal-hal yang pastinya mengganggu kehidupan ya Pak. Pengen hidupnya tuh yang aman, tentram, tadi seperti apa yang disampaikan Pak Bupati ya Pak ya, kayaknya enak gitu Pak. Oke, walaupun punya utang banyak nggak apa-apa ya Pak? Aman, yang penting aman. Siap-siap, baiklah, monggo Pak Bupati dipersilakan Bapak untuk statement closing-nya yang disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon. Ya, terima kasih. Saya selaku Bupati Kabupaten Cirebon mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, kita bersama-sama meningkatkan dan kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, serta saling bertoleransi, dan agar tercipta kondusivitas di wilayah Kabupaten Cirebon, terutama memasuki pada tahun politik tahun 2024. Yang kedua, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak dimulai saat ini kapan lagi? Mari kita bersatu padu menjaga dan memelihara 4 pilar kebangsaan di wilayah yang kita cintai ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Bupati. Kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya? Warga Kabupaten Cirebon harus bersatu padu ya Pak. Oke, terima kasih banyak keempat narasumber kita sudah memberikan informasi yang penting sekali kepada warga Kabupaten Cirebon dan juga hadirin yang ada di sini. Terima kasih untuk Mas Alam tadi ya yang sudah bertanya, kemudian juga Mas Dwi, ada Mas Amar dan juga Mbak Yuliani ya, perwakilan dari mahasiswa. Oh ya, dari perwakilan mahasiswa yang di sini juga katanya ingin memberikan statement closing terkait dengan kegiatan hari ini. Dipersilakan, boleh berdiri Mas.
Yang pertama saya mengapresiasi Kesbangpol dan Radar TV Cirebon sudah menghadirkan acara yang bagus ini. Ini kalau terus-menerus dilakukan akan menjadi barometer untuk mengolah isu-isu lokal. Kalau di nasionalnya ada ILC, kalau di Cirebon ada dialog interaktif atau catatan demokrasi. Ini sangat bagus sekali. Dan saya terus mendorong agar Kesbangpol terus melakukan dialog interaktif ini secara komprehensif. Karena kedepannya saya usul ada pengamat politik atau kritikus juga yang dihadirkan sebagai pembicara biar berimbang. Terus yang ketiga adalah pernyataan saya soal ingin menyambungkan benang merah antara stabilitas, polarisasi, dan tahun politik. Saya rasa itu soal elit politik yang terus menghembuskan isu-isu polarisasi. Tadi Pak Bupati sudah cermat bilang bahwa ada, dalam tanda kutip, ada yang menggosok-gosok. Nah, saya duga itu ya kerjaannya buzzer-buzzer elit politik aja yang menggosok-gosok. Jadi kita sebagai masyarakat, mahasiswa nggak usah terpancing lah, santai aja. Toh lagian selesai pemilu elit politik berpelukan kok, bagi-bagi kursi. Jadi kita ya udah santai aja, ketawa-ketawa, makan-makan di sini. Yang penting kita fokus ke problem real sosial yang ada di Kabupaten Cirebon. Apa itu problem sosial yang real? Saya mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon tembus di angka 1,6 juta jiwa. Artinya 70% warga Cirebon mengalami kemiskinan. Kalau saya analogikan, ini ruangan di Kabupaten Cirebon, ini 70% yang ada di ruangan ini adalah warga miskin. Saya tidak termasuk. Nah, Pak Bupati, daripada kita promosi terus soal stabilitas, isu intoleransi, isu apalagi polarisasi, Islam radikal, radikul, itu sudah selesai lah. Lebih baik kita fokus ke soal bagaimana mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Itu aja, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, aduh aman gak nih ya? Tepuk tangan dong ya untuk Mas Adrian tadi ya, perwakilan dari warga negara Indonesia. Terima kasih banyak Mas. Oke, tadi sudah disinggung juga ini Bu Ita harus rutin nih Bu menggelar kegiatan ini Bu. Biar kita masyarakat semakin paham juga ya Bu ya. Terus juga tadi ditambah lagi narasumbernya biar berimbang. Siap ya Bu, Kesbangpol Kabupaten Cirebon ya Bu ya. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak rekan-rekan mahasiswa Mas yang tadi sudah memberikan statement closing juga. Semoga apa yang disampaikan keempat narasumber kita bermanfaat untuk kita semua, untuk warga Kabupaten Cirebon khususnya. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Yayat, Pak Wawan dan juga Pak Halim. Saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.